Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas soal UKOM, P3K dan SKB serta kunci jawaban. Langsung ya kita ke soal dan pembahasan. Soal pertama, seorang perempuan umur 24 tahun G1 P0A0 hamil 36 minggu datang ke BPM untuk kunjungan ulang. Hasil anamnesis, ibu mudah lelah. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 120/70, nadi 80 kali per menit, respirasi 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, tinggi fundus uteri 30 cm, DCC 164 kali per menit, HB 10 gram persen, protein urin negatif. Tindakan awal apakah yang paling tepat dilakukan bidan pada kasus tersebut? Jawabannya yaitu C, resusitasi intrauterin. Kenapa? Di sini kita fokus ya, yang ditanyakan adalah tindakan apa yang tepat. Jadi kita fokus dilihat di cicinnya ya. Di sini 164 kali per menit, lebih dari normal ya, karena normalnya adalah 120 sampai 160. Sebelum bidan melakukan rujukan ke rumah sakit Ponek, bidan harus melihat dulu keadaan ibu dan memastikan bahwa ibu tersebut sudah tercukupi oksigen, lalu memasang infus agar ibu tersebut tercukupi cairan. Lalu yang terakhir adalah posisikan ibu dengan cara miring ke kiri. Kenapa miring ke kiri? Karena kalau miring ke kanan, di bagian kanan itu terdapat vena cava, sedangkan fungsinya vena cava adalah mengalirkan darah ke plasenta dan membawa oksigen untuk janin. Jadi kalau vena cava tertekan akan memperparah atau menghambat oksigen ke janin. Next ya, soal berikutnya. Soal kedua, seorang perempuan umur 28 tahun G1 P0A0 hamil 32 minggu datang ke BPM dengan keluhan sering BAK di malam hari sejak 2 hari yang lalu. Hasil anamnesis dalam semalam BAK sampai 4 kali. Gerakan janin dirasakan aktif. Hasil pemeriksaan keadaan umum baik. Tekanan darah 120/70, nadi 80 kali per menit, respirasi 24 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, TFU 30 cm, teraba puki, kepala sudah masuk PAP 4/5. Rencana asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Jawabannya yaitu perubahan fisiologis trimester 3. Kenapa? Karena di sini adalah hasil pemeriksaan keadaan umum semuanya baik ya, mulai dari tekanan darah dan lain sebagainya. Namun ibu merasa tidak nyaman karena BAK 3-4 kali dalam semalam. Perlu diketahui, kita harus memberikan edukasi kepada ibu bahwa keadaan tersebut adalah normal atau fisiologis, karena pada trimester ketiga kepala akan menekan kandung kencing ya, sehingga ibu tidak nyaman dan terasa ingin BAK setiap hari, terutama di malam hari. Soal berikutnya, seorang perempuan umur 35 tahun G1 P0A0 hamil 34 minggu datang ke BPM dengan keluhan pusing sejak 1 minggu yang lalu. Hasil anamnesis, keluhan tidak disertai pandangan kabur atau nyeri ulu hati, tidak ada riwayat tekanan darah tinggi. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 140/100, respirasi 20 kali per menit, nadi 84 kali per menit, TFU 32 cm, dan DCC 148 kali per menit. Protein urin positif 1. Diagnosa apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Jawaban yang tepat yaitu preeklamsi ringan. Kenapa preeklamsi ringan? Kita perlu garis bawahi adalah tekanan darah ibu tersebut 140/100 dan protein urinnya positif 1 ya. Karena ini adalah tanda-tanda untuk preeklamsi ringan. Sedangkan di sini ada hipertensi kronis ya, bukan ya, karena ibu mengatakan bahwa ibu tidak memiliki riwayat darah tinggi sebelumnya. Kemudian preeklamsi berat
Bukan ya, karena tekanan darah tidak lebih dari 160. Kemudian eklamsi bukan juga, karena ibu tersebut tidak disertai dengan kejang-kejang. Ya teman-teman, next lanjut soal berikutnya. Seorang perempuan umur 30 tahun datang ke BPM dengan keluhan A minor 3 bulan. Hasil anamnesis sering merasa mual dan muntah sejak 1 bulan yang lalu. Hasil pemeriksaan tekanan darah 140/100, respirasi 20 kali per menit, nadi 84 kali per menit, TFU 1 jari di bawah pusat. Tidak teraba ballotment, terdapat bercak kecoklatan dan jaringan seperti gelembung. Diagnosa apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Jawaban yang tepat adalah molahidatidosa. Kenapa? Perlu kita garis bawah ya, di sini ada tidak teraba ballotment dan ada jaringan seperti gelembung ya. Sudah sangat jelas ini bukan kasus abortus karena tidak teraba ballotment, bukan pula adalah kasus kehamilan ektopik walaupun di sini disertai dengan bercak kecoklatan. Paham ya teman-teman untuk pembahasan soal ini, dan apabila teman-teman ingin coba menjawab ataupun ada yang belum paham, bisa komen di kolom komentar. Lanjut ya, kita ke soal berikutnya. Soal kelima, seorang perempuan umur 28 tahun G1 P0A0 hamil 12 minggu datang ke rumah sakit dengan keluhan nyeri perut bagian bawah. Hasil anamnesis keluar darah sedang bercampur sedikit gumpalan dari kemaluan sejak 2 jam yang lalu. Hasil pemeriksaan keadaan umum baik, tekanan darah 120/80, nadi 84 kali per menit, ada kontraksi uterus, nyeri tekan abdomen bagian bawah. Hasil inspekulo tampak serviks membuka dan terlihat jaringan pada serviks. Diagnosa apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Jawabannya adalah yang D, abortus incomplete. Kenapa abortus incomplete? Ya, walaupun di sini ada pertanyaan yang mengarah ke jawaban lain, seperti nyeri tekan abdomen bagian bawah, kemudian adanya kontraksi uterus, namun kita fokus pada hasil pemeriksaan inspekulo tampak serviks membuka dan terlihat jaringan pada serviks. Oke, paham teman-teman untuk pembahasan soal nomor 5. Next, lanjut ke soal berikutnya. Soal ke-6, seorang perempuan umur 35 tahun G4 P3A0 hamil 24 minggu datang ke rumah sakit mengeluh keluar darah merah segar dari kemaluan sejak 1 jam yang lalu. Hasil anamnesis tekanan darah 140/100, respirasi 20 kali per menit, nadi 84 kali per menit, tidak ada kontraksi uterus dan tidak ada nyeri tekan abdomen bagian bawah. TFU setinggi pusat, DJJ 156 kali per menit. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Jawabannya adalah plasenta previa. Kenapa plasenta previa? Di sini kita fokus pada pengeluaran darah yang merah segar. Ya, walaupun di sini ada option lain seperti solusio plasenta, ini bukan karena tidak ada faktor predisposisi yang menyertai seperti tekanan darah tinggi dan lain sebagainya. Tidak pula abortus imminens molahidatidosa ataupun kehamilan ektopik terganggu, karena di sini usia kehamilan ibu lebih dari 20 minggu. Ya. Ya teman-teman, untuk penjelasan saya pada soal nomor 6 ini, apabila teman-teman tidak paham atau kurang paham bisa komen di kolom komentar. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 7, seorang perempuan umur 30 tahun G2 P1A0 hamil 32 minggu datang ke BPM dengan keluhan merasa sesak sejak 1 minggu yang lalu. Hasil anamnesis merasa penuh di perut bagian atas. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80,
respirasi 20 kali per menit, nadi 84 kali per menit, TFU 30 cm. Bagian fundus teraba bulat keras melenting, pada bagian bawah teraba bulat lunak kurang melenting. DJJ 140 kali per menit terdengar jelas di atas pusat. Rencana asuhan apakah yang paling tepat dianjurkan pada kasus tersebut? Jawaban yang tepat adalah yang C, gerakan knicis. Kenapa gerakan knicis? Karena kasus tersebut mengarah pada kehamilan sungsang. Sesuai dengan hukum akomodasi dan gravitasi bahwa besarnya bokong janin mampu menempati ruang yang besar, kemudian beratnya kepala mampu berada di bawah atau sesuai dengan gravitasi. Jadi dengan gerakan knicis, posisi bayi bisa dalam keadaan normal, kepala di bawah dan bokong di atas. Paham ya teman-teman? Lanjut ke soal berikutnya. Seorang perempuan umur 27 tahun G3P1A1 hamil 20 minggu datang ke BPM untuk memeriksakan kehamilan. Hasil anamnesa merasa pusing sejak 1 minggu yang lalu. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, nadi 80 kali per menit, respirasi 24 kali per menit, suhu 36,6 derajat Celcius, Hb 11,2 gram per sen. Berapakah dosis tablet EV yang dianjurkan sesuai kasus tersebut? Jawaban yang tepat yaitu yang A, 1 kali 60 gram. Kenapa 1 kali 60 gram? Karena dalam kasus di atas, pasien dalam keadaan normal ya, dimana Hb lebih dari 11 gram. Jadi asuhan tablet EV yang diberikan adalah 1 kali 60 mg. Paham ya teman-teman? Oke, lanjut soal berikutnya. Nomor 9, seorang perempuan umur 25 tahun G1P0A0 hamil 8 minggu datang ke puskesmas untuk memeriksakan kehamilannya. Hasil anamnesis 1 bulan yang lalu pernah mengeluh perdarahan bercak sekali saat awal kehamilan. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, nadi 88 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, respirasi 20 kali per menit, TFU belum teraba, HCG urin tes positif. Informasi apakah yang paling tepat sesuai kasus tersebut? Perlu diketahui bahwa pada awal kehamilan, ibu memerlukan informasi atau pendidikan tentang keadaan fisiologis pada ibu hamil, di mana akan terjadi perubahan drastis hormon yang terjadi pada kehamilan. Jadi jawaban yang tepat yaitu yang pendidikan kesehatan fisiologis kehamilan. Soal terakhir, seorang perempuan umur 28 tahun G1P0A0 hamil 32 minggu datang ke BPM dengan keluhan sering pusing sejak 1 minggu yang lalu. Hasil anamnesis ibu muda lelah, pemeriksaan tekanan darah 170, nadi 80 kali per menit, respirasi 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, TFU 30 cm dan DJJ 146 kali per menit. Hb 10 gram, protein urin negatif. Tindakan pertama apakah yang tepat dilakukan bidan pada kasus tersebut? Jawaban yang tepat yaitu yang B, memberikan suplemen tambah darah. Kenapa memberikan suplemen tambah darah? Karena di sini kehamilan ibu sudah memasuki trimester ketiga untuk persiapan kelahiran. Jadi untuk mengantisipasi terjadinya perdarahan, pasien tersebut harus diberikan suplemen tambah darah. Sedangkan di sini Hb juga tidak lebih dari 10 gram ya. Jadi pasien tersebut memerlukan suplemen tambah darah untuk mempersiapkan kelahiran. Oke? Paham ya untuk soal-soal dan jawaban serta penjelasan yang sudah saya berikan. Apabila teman-teman kurang paham bisa komen di kolom komentar. Dan bagi teman-teman semua yang ingin mendapatkan soal-soal serta jawaban dalam bentuk PDF bisa komen di kolom komentar, nanti akan saya berikan secara gratis. Namun teman-teman semua jangan lupa untuk tetap ikuti serta subscribe channel saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.